Shalom teman-teman, bertemu lagi dengan channel YouTube Yunani Koine di dalam pembahasan Pengkhotbah 12 ayat 13. Sesi sebelumnya kita sudah membahas ini di dalam arti kata takut. Ya. Sekarang kita akan membahas kata berikutnya yaitu Allah. Tapi sebelum itu saya akan baca dulu ya ayatnya ya. Pengkhotbah 12 ayat 13. Oke. Pengkhotbah 12 ayat 13. Jelas nggak teman-teman? Jelas ya. Nah ini ayat 13 ya. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah. Stop sampai di sini pembahasan kita. Nah, bahasa aslinya saya akan baca ulang ayat 13 ya. Nah ini ayat 13 bacanya sof dafar hakol nisma et ha Elohim yera. Ya, yera itu kemarin kita sudah tahu bahwa itu kata dasarnya yare. Ya. Sekarang kita pastikan betul nggak ini Elohim ini nomor strongnya berapa? Ya penting ya teman-teman ya. Episode sebelumnya kita sudah bahas itu. Penting. Bisa ketemu dari dua cara, yaitu dilihat dari kitabnya. Kita akan lihat kitabnya yang pertama. Ya. Pengkhotbah 12 ayat 13. Nah, coba ini. Pengkhotbah 12 ayat 13. Jelas nggak? Mana? Ya, ini. Kelihatan? Pengkhotbah 12 ayat 13 ya. Ini ayat 13-nya, kelihatan ya. Maka dikatakan fear God and keep his. Maka di sini kelihatan ini ada idem ke atas terus ya. Kita lihat oh ternyata nomornya 430. Ya, 430 nomornya. Strong Concordant. Nah, ini kita pertama ya. Elohim ya yang pertama ya. Nah, kemudian kita lihat di kosakata bahasa Ibrani. Betul enggak? Elohim ya. 430 ya. Nah, kita lihat sekarang di kosakata 430. Mana 430? Ya. Betul? Nah, Elohim, teman-teman. Ya, sama Elohim. 430. Nah, tulisannya kan seperti ini. Kelihatan enggak? Jelas enggak? Nah, lebih jelas ya. 430 Elohim. Nah, teman-teman, 430 ya. Elohim ini jamak. Taunya jamak dari mana? Akhirannya im. Ya, ada yod, ada mem dengan nikut yang menandakan bunyi i, im. Nah, itu jamak Elohim. Nah, kalau gitu tunggalnya apa? Tunggalnya yaitu Eloah 433. Kelihatan di sini? Mana nih? Nah, 433. Kelihatan? Kelihatan ya? 433 ya. Eloah 433. Ya, ini tunggalnya, bentuk tunggal. Sedangkan yang 430 atasnya ini Elohim, bentuk jamak. Ya. Keduanya teman-teman itu menandakan satu ungkapan dalam bentuk nada vokatif, seruan. Artinya oh Tuhan, gitu ya. Nah, kita hanya tahu bedanya Eloah dan Elohim itu tunggal dan jamak. Secara sifat itu sulit dibedakan. Kita hanya tahu artinya itu Eloah itu tunggal, Elohim itu jamak. Sama-sama artinya seperti itu. Sifatnya juga sama. Hanya tunggal dan jamak itu saja. Dua-duanya sama dalam nada vokatif dan bentuk jamak ini ada tambahannya. Yaitu kalau kita ketemu bentuk jamak itu bersifat keagungan. Ya, bersifat keagungan. Jadi mengagungkan Tuhan. Ya, mengagungkan Elohim itu. Nah, kemudian dari sini 430 ya. Udah pasti ya. Dari Strong Concordant tadi, ya. Kita udah lihat
Sekarang kita buka media sosial kita, Wine, yang ada perjanjian lama dan perjanjian barunya. Ya, ini punya saya yang perjanjian baru. Ada yang lama jadi satu, cari di aplikasi, itu ada yang offline. Jadi kalau ketemu yang offline, maka Wine-nya bukanya di halaman 159 sampai dengan 163. Cukup panjang ya. Kalau kita buka di situ, maka ada 5 nama yang disebutkan di situ. Menariknya, yang pertama itu El, itu bisa diterjemahkan Allah, bisa diterjemahkan dengan dewa. Yang kedua, Elah. Elah itu padanan kata dari Eloah, dari yang ketiga sebetulnya. Jadi Elah itu padanan, artinya mirip seperti Eloah. Kenapa? Elah ini dipakai oleh kaum Arab di sana ya, bangsa Arab itu pakainya Elah. Kalau bahasa Aram itu Eloah, gitu ya. Yang ketiga yaitu Eloah, bisa diterjemahkan dengan Allah, A-nya huruf besar. Tetapi hati-hati teman-teman, bisa diterjemahkan dengan Allahnya itu A kecil. Nah kan repot kita. Kita harus hati-hati. Makanya tidak boleh salah mencari nomornya Strong Concordance, kemudian kita buka Wine-nya, dan kemudian kita buka latar belakang sejarahnya. Nah tadi sedikit ya, latar belakang sejarah ya, ada pakai kaum Arab, kaum Aram gitu ya. Nah ini semua merupakan sebutan dari bahasa kebudayaan timur dekat kuno ya, kuno. Jadi udah lama. Nah, tadi kita udah sebut sifatnya sulit dibedakan, ya, artinya juga sulit dibedakan. Maka untuk secara prinsip itu dianggap artinya sama, sifatnya sama, hanya yang satu tunggal, yang satu jamak. Ketika ketemu jamak, maka merupakan nada vokatif seruan yang bersifat keagungan. Jadi bukan memerintah Allah gitu, bukan. Oh Allah gitu ya. Nah itu bersifat keagungan. Nah kemudian yang keempat ada El Shaddai. Yang kelima ada El Olam. Kita sorotin Elohim yang jamak. Ya, kita tidak bahas satu persatu di dalam Wine ini. Nanti di dalam episode-episode yang lain teman-teman akan ketemu pembahasan yang khusus tentang Allah. Nah, di situ akan dibahas 5-5-nya dan untuk membedakan gitu ya. Nah, sekarang Elohim dan Eloah. Sifatnya sulit dibedakan, dianggap sifatnya sama saja, artinya sama, hanya yang satu tunggal, yang satu jamak. Dua-duanya nadanya vokatif, teman-teman. Ya, jadi tidak ada bedanya. Oke. Nah, kemudian sekarang kita lihat Elohim. Oh iya, di kamus ini juga ada Elohim. Ya, coba ya kita lihat ya. Elohim. Mana ini? Tuh, ada. Nah, kamus ya, kamus ini ya. Ya, kamus ini kita lihat. Tuh. Mana ini? Elohim. Nah, kelihatan ya. Nah, semoga lebih jelas ini. Elohim. Elohim ini maskulin, Allah atau ilah-ilah. Loh. Ya, bisa Allah A-nya huruf besar, bisa ilah-ilah I-nya huruf kecil, atau Allah tapi A-nya huruf kecil, bisa. Nah, bentuk tunggalnya itu Eloah. Ya, bentuk tunggalnya Eloah. Nah, ini bahasa Ibraninya seperti itu, yang tertera modelnya seperti ini Eloah. Yang satu tunggal, yang Elohim jamak. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat bedanya, kita belajar. Bagaimana Elohim itu ada di dalam firman Allah perjanjian lama supaya kita lebih mudah untuk apa? Untuk membedakan artinya. Ya kan tadi saya sudah sebut kalau ketemu Elohim itu bisa A-nya huruf kecil, bisa A-nya huruf besar, gitu ya. Nah, sekarang kalau yang menarik ya, yang menarik begini. Kalau Elohim ini sebagai Allah 430 ya tetap ya, maka kita akan lihat bahwa coba kita lihat Kejadian 1
Nah, coba kita lihat langsung ya. Kejadian 1. Kejadian Fatsal yang pertama. Nah, ini gimana ini? Ayo kita lihat ya sama-sama ya. Semoga lebih jelas ini. Ini lihat. Pada mulanya Allah, huruf besar ya. Allah. Nah, coba kita lihat. Bahasa aslinya pakai apa ini? Nah, ini ketemu. Elohim. Ya. Kelihatan? Ini ya. Saya pakai ini lebih jelas mungkin. Ya, ini. Elohim. Nah, ini ya, yang di tengah-tengah ini. Kelihatan ya? Elohim. Nah, ini A-nya huruf besar. Allah. Allah siapa? Allah yang kita kenal. Pencipta langit dan bumi. Di dalam Kejadian 1 penuh berisi dengan Elohim 430 yang disebut dengan Allah. Huruf besar. Ya. Tapi di bagian-bagian lain kita bisa ketemu Elohim tapi diterjemahkan Allahnya A-nya huruf kecil. Gitu ya. Di mana ini? Coba kita lihat, adakah contohnya di sini? Coba kita lihat, kita cek dulu ya, betul enggak ini? Keluaran 23, ya kita cek ini ya. Saya juga belum tahu ini betul apa enggaknya. Ya, yang membuktikan Allahnya huruf kecil. Keluaran 23 ayat 13. Nah, coba lihat. Keluaran 23 ayat 13. Oh, Genesis salah. Ini harusnya Keluaran kok ya. Nah, Exodus, Keluaran 23. Keluaran 23. Nah, ini. Keluaran 23 ayat 13. Keluaran 23 ayat 13. Coba kita tes betulkah ini. Nah, kita lihat sekarang. Ayat 13 ya. Coba lihat di sini. Saya akan baca. Dalam segala hal yang kufirman. Gini ya, kelihatan ya. Dalam segala hal yang kufirmankan, kepadamu haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil. Ini A huruf kecil. Ya, betul ya. A huruf kecil. Coba kita lihat bahasa aslinya. Ayat 13. Mana ini ayat 13? Nah, ketemu Elohim. Ya, ini. Mana kelihatan? Nah, Elohim. Sama toh Elohim? Nah, teman-teman, maka kita harus berhati-hati. Ya, ada Allah huruf besar, ada Allah huruf kecil, dua-duanya pakai kata Elohim. Nah, tergantung apa? Tergantung konteksnya ayat itu, jelas. Ya. Jelas tergantung konteksnya ayat itu. Kemudian ada lagi sebutan, ini singkat saja ya. Tuhan Allah, Tuhannya huruf besar semua. Nah, kalau Tuhannya huruf besar semua di Alkitab bahasa Ibrani Indonesia ini, maka di situ ditulisnya dengan huruf YHWH. YHWH ini tidak boleh dilafalkan gini. YHWH ini tidak bisa dilafalkan persisnya seperti apa. Belum ada yang berani memastikan. Jadi kalau ada yang memastikan, hati-hati teman-teman. Karena tergantung nikutnya, tanda baca, dan matres leksionis. Sedangkan dalam aslinya, tidak ada tanda bacanya di aslinya itu. Semua huruf konsonan ya, kalau Ibrani itu konsonan semua ya. Huruf hidupnya itu ditandai dengan tanda-tanda baca yang dinamakan matres leksionis di awal, kemudian berikutnya pakai nikut, kemudian berikutnya dua-duanya dipakai. Jadi ada yang pakai nikut, ada yang pakai matres leksionis. Nanti kita akan bicara lebih lanjut tentang hal ini. Ada yang dua-duanya bisa dipakai dalam satu kata, bisa.
dalam satu ayat gitu bisa. Nah, ini menarik. Karena itu kita harus perhatikan YHWH itu adat istiadat Yahudi tidak pernah berani melafalkan YHWH sampai sekarang, teman-teman. Mereka melafalkan apa? Dengan Adonai. Nah, YHWH ini disebut apa? Tetragrammaton, ya, tetragrammaton. Nah, semoga saya menyebutnya betul. Tetragrammaton. Ya, pasti tetragrammaton, ya. Maka kita harus mengatakan ini disebut Adonai. Kenapa sih mereka tidak berani melafalkan YHWH itu dengan sebagaimana adanya? Ada sejarahnya. Karena mereka melihat yang namanya YHWH itu sesuatu yang suci, kudus. Tidak boleh disebut oleh manusia, tidak boleh. Jadi manusia kalau melafalkan YHWH selain Adonai itu dianggap menghujat Allah. Itu tata bahasa adat istiadat pada waktu itu. Jadi saya, teman-teman, membiasakan diri saya ketika bertemu dengan 4 huruf mati, tetragrammaton, saya akan melafalkan dengan Adonai. Yaitu Tuhan yang baik. Tuhan yang sangat baik dan berkuasa. Begitu. Nah, sampai di sini. Ya, jadi apa yang kita pelajari? Hati-hati kalau ketemu Elohim. Jangan membiasakan diri Elohim itu dengan selalu Allah, hanya huruf besar. Enggak, kita tadi sudah buktikan kan? Ada Elohim tapi hanya huruf kecil diterjemahkan dengan ilah atau Allah tapi hanya huruf kecil. Ya, teman-teman ya, hati-hati ya. Sampai di sini pembahasan tentang Allah mengajak kita untuk berhati-hati. Akhir daripada semuanya itu adalah takutlah akan Allah. Yare. Jadi berdiri dalam suasana keagungan, mengakui dan tunduk secara sukarela dalam arti kekuasaan posisi yang layak untuk ditinggikan dan dihormati. Dalam mutlak dalam sifat-sifat kudus surgawi, yaitu pasti Allah. Jadi hanya di sini diterjemahkan huruf besar walaupun pakai kata Elohim. Ya, gitu ya. Jadi inilah kita. Kita pun harus demikian. Akhir daripada semuanya itu waktu kita muda, kita dewasa dan sampai akhir hidup kita, kita harus takutlah akan Allah. Huruf besar. Kenapa? Karena kita harus mempertanggungjawabkan itu nanti di hadapan Allah. Ya, sekian, sampai ketemu lagi di dalam episode-episode berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.